Jokowi. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan nasi kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Nah, dulu. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nggak, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu paham dia. Karena Paham. minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Nah, iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan yang asli just scanning. Saya persis saya. Pasti bilang scanning Begitu saya. nggak tuh? Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggap, Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya yang bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap begitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, udah. itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan mumpung Malam yang benar-benar sial buat Andi Aswan dan dua temannya di Rakyat Bersuara karena selain ketahuan berbohong soal scan ijazah Jokowi kemarin, mereka juga dirujak hidup-hidup oleh Prof. Effendi Ghazali lewat statementnya yang bikin kuping termul panas dingin. Andi Aswan cuma bisa pura-pura main HP seolah-olah sibuk biar nggak terlalu kelihatan malu, padahal jelas banget dia pengen hilang dari studio. Prof. Effendi mencoba mengusulkan macam-macam solusi untuk menyelesaikan kisru ijazah palsu ini, yang mana tiap solusi yang dia lontarkan cuma makin nunjukin kalau termul-termul relawan kayak Andi makin blow on, apalagi udah beberapa kali ketahuan bohong dan gak bisa buktiin klaim sendiri, yang bikin Prof. Effendi makin nyala kayak kompor hajatan. nih, saya malah mau mengusulkan juga bagi Anda mungkin yang belum sempat atau diragukan ya, nggak berani mengusulkan ke orang tertentu, tapi secara umum mungkin bisa juga loh sekarang ini menyelesaikannya dengan menulis jurnal. Oke. Di Sinta 6 misalnya, Sinta 6 sajalah gitu. Maksudnya Pak Sesudah nah, iya. Maksudnya Pak Jokowi diminta nulis jurnal. Enggak, saya nggak menyebut nama siapapun. Nah, supaya jelas. Usulan saya supaya kalau itu selesai, yang lain lah sama-sama ya. Kalau itu selesai, bisa keluar juga ijazah untuk proses-proses yang lengkap, yang menjembatani kepastian ke masa depan, sama sekaligus juga social justice tadi. Ada cara-caranya sebelum kita sampai minta Pak Prabowo, Bapaklah yang menyelesaikan. Mungkin Bapak menyelesaikan dalam konteks politik hukum, tapi rasa keadilan sosialnya yang tadi loh salah nyebut pembimbing atau yang gitu-gitu mungkin nggak hilang. Jadi saya mencoba menggabungkan antara bagaimana kita menjaga ke masa depan sama apa yang bisa dilakukan pada saat ini. Nah, Gak cuma itu, Andi Aswan makin ke ujung tanduk ketika disindir langsung tentang keahlian palsunya yang ahli-ahlian selama ini. Hehehe, Prof. Effendi bahkan membandingkan dia dengan topi merah yang hadir sebagai ahli dari tim Roy yang bisa membuktikan klaimnya dengan data real bukan data mimpi. Makin pedih ketika Aiman ikut manasin suasana dengan nyorot langsung ke Andi dan ngarahin sindiran itu tepat di jidatnya. misalnya saya bayangin ya di pengadilan itu ya, saya nggak tahu nih pengadilannya terlaksana tahun berapa, 2033 atau berapa lah gitu ya, nggak bisa cepat bisa enggak lah ya, tergantung lah gitu. Nah nanti di situ kedua belah pihak akan menyajikan ahli kan ya, karena untuk membahas yang tadi nih, tanah merah Anda nanti umurnya sudah topi merah ya, topi merah. Anda usianya udah berapa tuh kalau ditambah 8 atau artinya ada orang dari kedua belah pihak yang sama-sama berkompeten. Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan. Betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini. Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Oh, maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke sana? yang kompeten. Andi yang udah panas dingin akhirnya meledak dan menjawab, tapi bukannya jawab argumen Prof. Effendi, dia malah bahas kasus Dumatno yang dari awal aja nggak pernah dibahas di forum itu. Bukannya makin membaik, malah makin hancur karena Prof. Effendi makin menyudutkan, ditambah tawa Roy, Suryo, Aiman, dan para audiens yang bikin aroma malu menguap dari wajah Andi Aswan. Apalagi
apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang, Enggak, yang saya dibilang ijazah Pak, Jokowi. enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Iya kan scanning. Tar dulu. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu gua paham dia. Karena Gua minggu paham. lalu dia sudah bilang ini aslinya. Ah, iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Saya persis saya. Kan bilang scanning Betul saya. itu. Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan, Ya kan? Saya beranggap- Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya yang bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap begitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan mumpung Dan pada akhirnya, inilah yang terjadi ketika keberanian melampaui kemampuan, ketika gaya lebih besar dari isi, dan ketika suara lebih keras daripada data. Setiap kebohongan yang dipaksakan akan selalu menemukan temboknya sendiri. Setiap drama yang dipentaskan tanpa bukti akan berakhir dengan tawa penonton. Dan setiap orang yang datang ke meja debat tanpa logika hanya akan pulang membawa malu. Malam itu, Andi Aswan datang dengan dada membusung, yakin akan menjatuhkan lawan, tapi justru pulang dengan reputasi yang makin ambruk, poinnya makin kosong, dan wajah yang makin merah, bukan karena marah, tapi karena malu. Publik akhirnya kembali belajar bahwa kebenaran tidak bisa dihalangi oleh suara yang keras, kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh acting, dan kebenaran apalagi tidak bisa ditutupi oleh scan palsu yang mereka bawa-bawa. Sebab pada akhirnya, yang berdiri tegak adalah data, sementara yang tumbang adalah mereka yang memelintirnya. Dan malam itu, rakyat bersuara jadi saksi betapa mudahnya kebohongan runtuh hanya dengan satu hal yang sederhana, fakta. sudah apa ya? Yang paling mantap begitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang luar Oke, biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya. Itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Kalau begitu, kurang atau lebihnya Asli kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu asli.